Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Aduh, iki jenenge ubur-ubur ikan lele. Ajur le. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillah summa alhamdulillah, alladzi ja'ala awakhira syahri Ramadan min syahril barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sepuh bini sepuh, para ulama, para masyayikh, para ustadz, ustadzah, dan khususnya tentu segenap pengurus takmir Masjid Nurul Iman dan seluruh jamaah Masjid Nurul Iman di Perumahan Rungkut Harapan yang senantiasa diberikan kekuatan Islam dan iman. Kita bersyukur, dengan bersyukur mudah-mudahan ditambahkan oleh Allah kebahagiaan, ditambah oleh Allah kesehatan. Mungkin ada di antara saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mohon doa untuk Bapak kami, Ketua Yayasan Darut Taqwa yang 3 hari lalu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan husnul khotimah, termasuk juga para keluarga kita yang sudah berada di alam barzah. Mudah-mudahan senantiasa alam barzahnya dilapangkan Allah, diberikan cahaya Allah, dan dijadikan taman-taman surga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk juga hajat-hajat kita, mudah-mudahan dikabulkan Allah, dimudahkan Allah. Kita semua bahagia, maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Tema kali ini merupakan tema spesial di akhir Ramadan dengan bahasa kami happy ending di bulan Ramadan. Tentu dalam hal ini kita selalu untuk meningkatkan kualitas syukur kita karena diberikan nikmat panjang umur. Okay? Ada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, ya, dan juga diberikan fasilitas dalam kehidupan kita. Ada sarana prasarana, diberikan rumah, ya, tempat tinggal, kemudian juga kendaraan, ya, atau apapun yang bisa kita nikmati jamaah sekalian. Dan yang terpenting lagi adalah nikmat kesehatan. Karena sehebat apapun rumah kita, kalau kita nggak sehat, tentu tidak bisa nikmat. Panjenengan bisa beli sate, bisa beli gulai, tapi kalau nggak sehat juga nggak nikmat. Panjenengan duwe TV segede layar tancap,
tapi mripate belen ya ora iso ndelok. Itu maka kesehatan juga sangat penting, termasuk kita hadir di sini panjenengan rawuh di Nurul Iman, ya satu-satunya masjid yang klasik tapi juga sangat syahdu ya. Tadi saya rekam adzannya, kemudian saya buat status, banyak yang respon, masjid mana itu? Disangkanu di Timur Tengah. Ternyata di Rungkut Harapan Tengah ya. Jawab sekalian. Baik, ini kajian spesial kita di Ahad subuh kali ini, jamaah sekalian, dengan tema happy ending dan pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bersyukur karena bertemu dengan Ramadan yang tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Bersyukurlah kita yang ditinggalkan Ramadan, karena banyak juga saudara kita yang meninggalkan Ramadan. Kalau ditinggalkan Ramadan bisa ada kemungkinan mudah-mudahan ketemu lagi di tahun depan. Tapi bagi yang ditinggalkan Ramadan ya, atau yang meninggalkan Ramadan, ini yang sudah tidak ada harapan lagi. Maka kita berdoa mudah-mudahan Ramadan yang sudah lalu ini bukan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Ramadan ini jelas bulan agung yang sering saya sampaikan. Orang Jawa aja kalau menyambut kedatangannya disebut dengan megengan, ngaten nggih? Dalam bahasa kata dasarnya itu megeng. Megeng itu rumeksa perkara sing ageng. Itu dari hadis syahrun mubarak, syahrun azim, ya seperti itu. Datangnya setahun sekali yang di dalamnya banyak hikmah, manfaat dan barokah, ya, yang tentu kita sebagai orang beriman insya Allah tentu sangat bahagia dan tentu kemudian menangis ketika ditinggalkannya. Jadi orang yang terbaik itu ketika menangis bersedih ketika Ramadan akan meninggalkan kita. Rasulullah dawuh, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku itu tahu hakikat yang tersirat di dalam Ramadan yang pahalanya berlipat, pasti akan berharap 1 tahun Ramadan semua. Panjenengan kersa nggih, Pak? Setahun Ramadan semua? Ibu kersa, Bu? Kita kok ragu. Nggih. Nggih. Sing paling seneng niku nek upama Ramadan terus niku Pak Ustadz. Karena laris ya. Ya. Biasanya saya tidak atau jarang siaran di Suara Surabaya. Ini tadi uber-uberan waktu dengan anak saya Faiz. Karena jam 3 tadi dialog sahur di Suara Surabaya. Ya, sahurnya hanya berapa sendok saja. Mudah-mudahan nanti tidak mokel. Ya, lalu kemudian sowan datang ngarsa panjenengan. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang penuh rahmah, penuh keistimewaan, syahrul Quran. Tidak ada bulan seagung ini, tidak ada bulan semulia ini, tidak ada yang seberkah ini. Karena Ramadan adalah penuh berkah dan maghfirah. Sampai sering saya sampaikan Ramadan itu ibarat sebuah perjalanan. Karena Rasulullah dawuh, kun fid dunya ka'annaka gharib au ka'abiri sabil. Jadilah kamu hidup di dunia itu laksana orang asing. Kenapa dikatakan orang asing? Karena aslinya kalau jenengan itu orang surga. Panjenengan itu insya Allah aslinya itu penduduk surga. Kok nggak ada yang amin, Ren? Kasep. Cuma oleh Allah diampirkan ke bumi sebagai khalifah fil ardi.
Lah mampir kula jenengan di bumi inilah dalam rangka bercocok tanam yang nanti hasilnya kita raih di surga. Maka mampir ka'annaka gharib, bahkan ka'abiri sabil, bagaikan orang yang melintasi jalan. Nek cara wong Jawa lir kadya mampir ngombe, apa meneh saiki gak ana ngombene. Aku lagi iki kuliah teng mriki, kuliah subuh teng mriki gak ana ngombene. Apa so? Kok jenengan gak jawab ngene, tak kei ngombe apa piye, Pak? Itu. Nah, karena ibarat sebuah perjalanan, ya kalau jenengan naik kendaraan kan butuh BBM, gitu. Jadi saya dari Duku Kupang, Irak, iringanin jarak. Nah, tidak mriki ini kan hanya berapa menit pakai kendaraan. Kendaraan menggunakan BBM. BBM itu bulan barokah dan maghfirah. Di BBM itu ada premium. Nek oleh kepengin oleh barokah Gusti Allah, maghfirah Allah, ya kudu premium, prai mangan minum. Mari ngono pertamak. Wong poso niku pertamak, pertahankan nafsu secara maksimal. Bukan hanya ketika Ramadan saja. Mulane megeng niku wong sing gelem nahan diri, al-imsak. Itu pertamak. Ngapunten lho Pak, niki gak ana hubungannya karo oplosan lho nggih. Saniki Indonesia senengane oplosan lho. Jare anak kula niku waktu musuhan timnas kali Australia, kenapa kalah 5-1? Gara-gara Citayong dioplos kali Petruk. Ya jadinya seperti itu. Tapi bagi saya itu adalah hikmah, ada pembelajarannya. Kenapa 5-1? Ben kula jenengan eling salat 5 waktu, satu tujuannya oleh ridhane Gusti Allah. Makanya disebut timnas. Tim itu golongan, nas itu manusia. Golongan manusia itu ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibadah. Ngono ae. Kenapa Bahrain kok menang 1-0? Nah berarti kan kembalinya kepada Allah, kosongkan kepada selain Allah. Allahu Akbar. Makanya dapat Bahrain, 2 samudra, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wis ngono-ngono otak-atik matuk ya sing iki wis. Gak ngurus wis. Itu jamaah sekalian ya. Baik. Hadirin, dalam satu hadis, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufitatis syayatin. Jadi seperti yang panjenengan ketahui bahwa Ramadan ini dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat setan-setan durjana. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk kelonjengan mengkambing hitamkan setan. Dididik setan yang disalahno. Makanya mahasiswa saya di UNAR kemarin menanyakan, Pak Ustadz, kalau memang setan diikat, kenapa Ramadan masih banyak orang berbuat maksiat? Berarti sudah nggak ada keterlibatan setan lagi. Ya wonge dhewe iku sing setan. Kula jenengan sering kok Pak, nggih, tukaran ambek wong ngoten niku ujug-ujug setan dielok-elokne. Setan lho, setan enak-enak tidur di rumah ya. Kasihan kadang-kadang setan itu. Lho ngapunten lho Bapak Ibu, wong wis ngerti nek minuman keras iku minumane setan. Lho kok cek mentolo ngombe iki lho. Lah terus setan kebagian apa? Itu jamaah sekalian, nggih. Baik. Ramadan merupakan bulan kemenangan, bulan kesuksesan seperti bulan perang Badar, Fathu Makkah, perang Tabuk, bahkan proklamasi kemerdekaan. Itu di bulan suci Ramadan. Nah, maka ada fase-fase Ramadan yang dalam hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Huzaimah bahwa Ramadan itu awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Jadi Ramadan itu segmen pertama adalah bulan yang penuh rahmah Allah. Kalau konteks otoritas Allah, Allah turunkan rahmah kepada panjenengan. Tapi secara horizontal, kita sebagai manusia harus mentransformasi nilai-nilai rahmah Allah dalam kehidupan kita. Yaitu tunjukkan bahwa kaum muslimin adalah rahmatan lil alamin. Bisa damai kepada sesama kita. Lalu maghfirah, Allah memberikan ampunan. Artinya apa? Kita juga suka memaafkan. Kalau kita salah minta maaf.
Di dalam surah Al-Imran 134, wal afina anin nas, saling memaafkan. Maka ketika menjelang Ramadan dan jajannya Idul Fitri, biasanya ada apem. Gitu. Apem itu afun. Orang Jawa kayak sumi afun jadi apem. Makanya jenengan tiap malam membaca doa Allahumma innaka afun karim. Lan jenengan wis fasih ya aja diganti Allahumma innaka apem karim. Ya iku wong biyen. Nggih, niku apem. Terus enek neh kupat ben ngaku lepat. Terus ana lepet disilep sing rapet. Duduhe santen sing salah nyuwun ngapunten. Kandhane niku lah lepet iku isine ketan. Nek wis disilep sing rapet, ana eleke liyan aja dibuka-buka. Tidak ada manusia yang sempurna, mulane saling memaafkan. Nek wis kono silaturahmi makanya diikat. Kupat itu dianyam menjalin ukhuwah. Maka isine ketan, cek isok caket-caketan. Mempererat persaudaraan. Lah kupat itu isine lontong. Kenapa kok lontong? Ya sing ala-ala ben kotong. Sampeyan kok paham apa ora? Nah, kenapa nek podo-podo lontong kok dadak gawe kupat yang terbuat dari janur? Kan bisa dari daun pisang. Nggih Bu nggih? Kenapa kok janur? Saking bahasa Arab, jaa nur, datanglah cahaya Allah. Oh, ayo meneh ngono. Katrok. Janur, jaa nur. Nur itu apa? Cahaya Allah kembali fitrah panjenengan. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah kula jenengan sebagai manusia, seorang insan yang sesungguhnya adalah ketika bisa memposisikan diri satu sebagai makhluk ritual sekaligus makhluk sosial. Makanya janurnya itu tidak boleh ungkul, dibelah jadi dua. Hablum minallah, hablum minan. Nah tengah-tengah biting Maha Esa, Allah satu-satunya tujuan kita. Mulane bitingnya aja dipangan. Iku jenenge minang geragasi. Iku Pak, janur Idul Fitri. Niku ngoten niku Pak. Mulane kabeh niku dimaknani dan itu nanti kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis sebetulnya. Ngoten. Jadi tidak hanya nuwun sewu Masjid Nurul Iman ini loh, kenapa ada menaranya? Menara itu saking bahasa Arab Pak. Manaroh. Ya, tempat sing bersinar, gampang dititeni. Toko kaduan kon iku lho menorone ketok. Nah, gitu. Manaroh. Sampai di Indonesia itu ada kata-kata yang dulu tempat para nabi itu. Kalau di Arab itu ada Madian, di sini ada Madiun. Loh. Orang apa gitu. Loh Indonesia itu Pak, hurufnya kan ada 9 itu. Itu nama Wali Songo itu Pak. Iya. Itu Maulana Malik Ibrahim. Nah. N itu ngampel. D itu derajat. Oh. Wis terusno dhewe kesuwen iku. Ya. Mulane Indonesia sama Islam tuh banyak kesamaan. Islam awalnya huruf I, Indonesia juga huruf I. Islam ada rukun Islam, hukum Islam, maka Indonesia ada Pancasila. Islam itu berpegang teguh pada 2 dimensi, ritual dan sosiokultural. Indonesia ada merah putih. Kiai Nusantara ngene iki, Pak. Mangane rada laris. Kemarin teng Kalimantan itu kan ada beberapa dai dari Bandung, dari Jakarta, dari Surabaya, termasuk saya yang dari Surabaya. Satu-satunya yang paling favorit Pak saya. Kenapa? Karena di sana ternyata 80% itu orang Jawa. Lah ngelmuku nggih otak-atik matuk ngeten iki, Pak. Jadi sih gak Jawa ya karepmu.
sehingga terkenal, bisa mengikuti bahasa mereka. Jadi mereka banyak yang 10% dari Sulawesi, 10% baru dari orang Dayak. Karena Kalimantan Kutai Timur di Sangatta, tempat batu bata di sana. Kok batu bata? Batu bara. Loh, di sana itu Pak, ternyata saya baru tahu ketika naik pesawat. Kenapa dinamakan Kalimantan ya? Tak otak-atik, oh ternyata podo ambek surah Ibrahim ayat 24 Pak. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Loh. Orang sana gesok muni Kalimantan jadi Kalimantan Thayyibah. Kenapa di sana? Ternyata daerah yang indah sekali. Kenapa indah? Karena di sana ada tambang. Tambangnya tambang batu bara. Bara itu singkatan apa? Barokah, itu bara. Batu yang banyak barokahnya. Nang kene ono batu bata. Banyak-banyak taubat kepada Allah akeh dosa. Nah, termasuk ndoli bareng akeh dosa itu. Tanggo kula dhewe. Tapi aja mbok lokne Ustaz Khosin mantan germo ngawur ae. Itu Pak. Nuwun sewu. Jadi makanya kalau Allah memberikan ampunan kepada kita, maka selayaknya kita mengambil ibrah dari ampunan Allah untuk kita saling memaafkan kepada sesama. Menyadari bahwa saapi-api wong masya didik mesti ana eleke, saelek-eleke wong masya didik mesti ana apike. Jangan suka menghujat orang. Tapi juga jangan suka terlalu a priori dan mati-matian menyukai seseorang. Kenapa? Pasti ada buruknya. Dulu ketika saya PDKT sama almarhumah ibunya ini, si gembrot ngentai-ngentai beras ini, Masya Allah Pak, cantik. Memang jadi kembang desa, di pondok jadi bahan ini. Cantik betul itu. Kalah Luna Maya. Nah, ternyata begitu jadi istri saya juga ngorokan. Oh ya jangan. Muka-muka ahli swarga gitu. Tak alok dik zaman ngorokan. Iya samanya iya Mas. Jadi saling ngorok berjamaah. Kono krik aku krok. Krik krok gitu kan. Itu makanya sampai sekarang itu belum bisa move on, Bu. Nggih, sampai nanti call-nya 2 tahun ini belum bisa move on karena memang sholihah melebihi Mulan Jamilah. Namanya Siti Alfiah. Iya, tetangganya Siti Markona. Wis, ngoten mawon. Cukup sekian nggih. Loh, durung. Yang terakhir itkum minan nar. Segmen yang ketiga wa akhiruhu Allah bebaskan dari siksa api neraka. Maksudnya ngeten. Kalau Allah saja membebaskan dari siksa api neraka, berarti kalau jenengan happy endingnya Ramadan ini harus benar-benar kepekaan sosial kita ditingkatkan. Apalagi Ramadan kan ada anjuran memberi berbuka, zakat fitrah, sedekah. Ini menggambarkan bagaimana kita punya sensitivitas kepada masyarakat di sekitar kita. Jadi innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah itu akan menjadi penolong seorang hamba ketika seorang hamba itu menjadi penolong kepada sesamanya. Dan itu diajari Allah selama 1 bulan Ramadan ini. Maka nanti 11 bulan yang akan datang kita aplikasikan dalam aspek kehidupan. Ulurkan tangan-tangan indah panjenengan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu jamaah sekalian. Ini hadis hasan ya. Yang terpenting lagi yang sering panjenengan kejar-kejar adalah Lailatul. Insyaallah mudah-mudahan panjenengan mendapatkan Lailatul Qadar. Saya Bapak beberapa ini bukan berarti memuji panjenengan, masjid panjenengan. Saya setiap 10 hari terakhir pasti ngimami sholat lail di beberapa masjid. Kecuali Masjid Al-Akbar. Belum saya, karena belum tingkatan saya. Hanya ngisi di kajian ngabuburit sorenya, itu di Masjid Agung. Masya Allah. Dari sekian masjid itu ketika saya qiyamul lail, itu hanya di sini yang menyentuh hati.
Iya kok, wah ya apa sih? Ini bener kok. Saya itu bisa meneteskan air mata, bisa mengevaluasi benar-benar merasakan. Ketika cobalah panjenengan masuk ini. Ini sajadah panjenengan ini bukan sembarang sajadah ini. Ini Masjid Nabawi ini. Ya, mudah-mudahan panjenengan bisa sholat jamaah di Masjid Nabawi. Ya. Itu jamaah sekalian. Ramadan juga bulan ukhuwah, ditandai dengan sahur bersama, buka bersama, tarawih bersama, tadarus bersama, dan kultum majelis taklim bersama. Itu bulan ukhuwah. Dijaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Subuh ya tidak apa-apa, kunut silahkan, tidak apa-apa. Tidak usah terjadi perdebatan yang berkepanjangan. Tarawih panjenengan misalnya di sini 20 rakaat, saya suka 8. Ya jangan ditanya, Pak Hozin kenapa suka 8? Ya tak jawab aja 8 demi langkah masa depan. Panjenengan 20 ya tidak apa-apa, silahkan. Semakin banyak gerakannya kayak olahraga, semakin sehat. Sing penting sholatnya sing khusyuk tumakninah. Daripada 23 rakaat 7 menit, sakno malaikat Pak nyatete. Iki wong senam apa wong sholat? Seperti itu, dan ukhuwah basyariyah sesama manusia. Itulah indahnya ukhuwah dalam kebersamaan di jalan dakwah. Terus panjenengan ini hakikatnya sama-sama berdakwah di jalan Allah melalui live streaming di YouTube Nurul Iman. Niki jenengan share mawon nggih. Share, like, and subscribe YouTube-nya Nurul Iman. Agar nanti yang menyaksikan bukan hanya panjenengan saja yang ada di sini. Saya ada jamaah di Taiwan, Malaysia, Arab Saudi, nanti juga bisa menyaksikan acara ini. Ngaji yang penuh santai, semua jamaahnya golek sendenan di mana-mana gitu. Iya. Makanya dalang itu nggak bisa hidup sendiri, Pak. Dalang itu nggak esok nglakokno wayang dhewe, kudu ana sindene. Kenapa nak sinden? Sinden itu senden. Ya, senden, tawakal ala Allah. Itu tidak apa-apa. Makanya di sini disetting cagake iku segi 4, cek gampang nek senden. Dan wakeh sajane jenengan kan saged tanpa tiang kan tidak apa-apa. Banyak masjid yang hanya tengahnya ini kosong. Kenapa banyak tiangnya? Ini cek kena tinggi sendenan. Kenapa tiangnya keadaan 6? Biar sama dengan rukun iman. Iman kepada Allah, tawakal kepada Allah, senden gitu ya. Enak. Kenapa kok ada yang duduk di kursi? Karena hafal ayat kursi. Loh iya. Para ulama mengatakan likulli syai'in ibroh. Kabeh itu dadi ibroh sebetulnya, Pak. Iya, mendingan jenengan yang lenggah di kursi daripada sing oleh kursi ayate lali. Ya, ini sekalian ya. Maka di Ramadan itu setelah premium pertama ada pertalit. Apa itu pertalit? Peduli rakyat dan tidak pelit. Ada solar, solatnya tambah rajin. Ada minyak tanah, menyimak tilawah, jadilah manusia yang amanah. Termasuk penceramah bareng itu amanah. Ngerti jamaah kesel poga. Nek kesel ya wis mari ya meneh. Apa meneh mari melekan Lailatul Qadar nggih. Nah, sebentar lagi ya Allah ya, selamat tinggal Ramadan. Kira-kira jenengan yang mana ini? Sedih Ramadan akan pergi atau gembira Syawal menanti ini? Dua-duanya. Jadi di saat akhir Ramadan seperti ini, Bapak Ibu, Rasulullah, para sahabat menangis. Pertama, kenapa? Karena sudahkah amal-amal saya diterima? Menangis kenapa? Jangankan tahun depan tidak bertemu Ramadan lagi. Menangis, Pak. Sama dengan saya juga menangis. Kenapa? Karena bucu saya meninggal dunia itu. Panjenengan juga bisa jadi menangis. Kenapa? Karena sudah mau Idul Fitri, uangnya belum cukup untuk nyangoni anak cucu. Itu beda bro ya. Nih baik mas sekalian.
Nah, lalu muhasabah kita adalah apakah kita termasuk orang yang beruntung atau merugi. Itu kita tanya kepada diri kita sendiri. Kira-kira dadi wong untung sukses selama Ramadan atau bahkan merugi. Ramadan berlalu begitu saja, tidak ada manisnya iman di dalam diri kita. Wis teko ya teko, mulih ya mulih. Ya wis rutinitas tok, wis formalitas saja. Nggak ada perubahan signifikan dalam kehidupan. Dan itu jangan sampai. Disinilah maka perlu kita muhasabah, sebagaimana hadis Imam At-Tirmidzi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berhisablah diri kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah di kiamat yang akan datang. Dihisab apanya? Ya, bagaimana kita belajar dari kesalahan-kesalahan. Mungkin sholat tapi sholatnya ngelamun, kita berusaha bagaimana memperbaiki diri. Eksistensi kita sebagai manusia sejati itu yang bagaimana? Sudahkah kita jadi manungso? Gitu? Manungso siji manunggaling kawula karo Sing Maha Kuwasa, manungso manunggaling rasa karo sepadha-padha menungso. Hablum minallah hablum minannas, sehingga nanti akan berupaya bagaimana agar seluruh amal ibadah, amal soleh kita ini untuk taqarrub ilallah. Kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mulane muncule setelah kupat lepet londong santen dan sebagainya, muncullah afun apem nyuwun sepura yang Gusti Allah. Dan mari ngono terus ono pisang rojo. Kenapa pisang rojo? Karena endingnya Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Ketakwaan itu adalah sang raja. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat 13. Tidak ada manusia yang paling hebat kecuali yang takwa. Ngeten Bapak Ibu, nggih. Baik jemaah sekalian, kita muhasabah ya, bagaimana membina jati diri kita secara syar'i. Apakah Islam kita hanya di masjid saja? Ya, bahkan di masjid saja kadang-kadang tidak takwa. Bagaimana takwa? Orang sholatnya khusyuk, tahlilannya luar biasa, begitu keluar masjid ganti sandal. Ditanya, kenapa Pak sandalnya ganti bagus? Iya, tadi Kiai Ira itu bilang, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Aduh, ini jenenge ubur-ubur ikan lele, ajur le. Ya, memperbaiki hubungan dengan sesama, dengan orang tua kita. Kita ini ngapunten loh. Kadang-kadang sok-sok sukses sendiri. Kadang-kadang ketika kita jaya itu melupakan orang tua kita. Apa ya? Sampai ada unen-unen, nek anak jaya, orang tua jadi pembantunya. Nek orang tua yang jaya, anak jadi raja. Lah, kalau bisa itu dibalik. Kalau kita ingin dimuliakan Allah, muliakan orang tua kita. Bagaimana Pak kalau orang tua sudah meninggal? Doakan mereka, doakan mereka. Itu Bapak Ibu. Termasuk juga kepada tetangga kita, dulur-dulur. Makanya saya ada halal bihalal silaturahmi, itu tradisi sebetulnya. Agar kita apa? Nyambung seduluran. Direwangi mudik. Kenapa ada tradisi mudik? Itu konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari manapun asal kita, toh pada akhirnya akan kembali ke tempat semula. Saya asli Pati Pak. Bapak Ibu sudah nggak ada. Jadi saya ini yatim piatu, layak untuk disantuni saya ini. Sama? Oh, jadi disantuni kabeh tiba. Jadi asal saya dari Pati, walaupun orang tua sudah tiada, oh masih ada saudara-saudara di sana. Siapa tahu bisa berbagi suka, berbagi cerita, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Masya Allah ya, indahnya Islam seperti itu Bapak Ibu. Maka sekali lagi output Ramadan harus mewujudkan pribadi muslim-muslimah sejati. Ya, muslim muslimah sejati itu man
man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Wa qila man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah ketika orang lain tidak merasa terganggu baik dengan lisan apalagi perbuatan kita. Seperti itu jemaah sekalian. Nah, dari Ramadan ini hendaknya menjadikan training keikhlasan. Mengambil dari sebuah hadis, kullu amali ibni adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Kuwabeh ngamal menungso niku balik teng awake dhewe. Kecuali poso. Poso niku balike tegene Gusti Allah. Fa innahu li, poso niki milikku kata Allah, wa ana ajzi bi, biarlah saya yang akan membalasnya. Satu maknanya hadis ini betapa melimpahnya pahala puasa. Yang kedua, bahwa puasa ini benar-benar harus menjadikan diri kita ikhlas, memurnikan ibadah kita kepada Allah. Puasa itu satu-satunya ibadah yang susah untuk dipamerkan. Mbak ya, susah untuk dipamerkan. Ngaten. Kalau sholat masih bisa. Ketika sholat sendiri, surat lagu kebangsaannya nega An-Nas ya Al-Ikhlas, minimal Al-Kausar dan Al-Asr. Tapi nek ngimami, masya Allah diindah-indahkan. Nek perlu rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surah Al-Imran, dijamin sampai akhir mereteli jamaah. Ya, tuh. Apalagi haji, Pak. Haji itu rawan dengan penyakit hati, Pak. Ngapunten. Bukan meremehkan ibadah haji. Hati-hati sekali. Ada kok tetangga saya itu gara-gara gak diceluk abah ngoten niku, abuh kabeh. Marah, Pak. Ada seorang MC itu dimarahi sama Pak Kiai gara-gara lupa tidak menyebutkan kata haji. Nggih. Wah, aku iki haji wis ping piro ae? Ping 3 ping 4. Mosok nyebutkan haji aja padahal mahal orang haji itu. Bayangno, Pak. Haji pertama ditulis H. Haji kedua hanya 2. Haji ketiga ibu yang ngono gara-gara Bu Hajah gak diceluk Umi ngoten niku lambene umi. Itu gampang dipamerkan, Pak. Wah, aku tak gawe kupluk, aku haji, wah gitu. Astagfirullah. Hati-hati. Makanya ibadah Ramadan itu training keikhlasan. Kenapa? Karena Ramadan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Puasa adalah antara kita dengan Allah. Keikhlasan semacam inilah yang harus diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Makanya nuwun sewu, ojo meneh kok poso Bapak Ibu. Panjenengan sholat itu kenapa ditutup dengan salam? Gitu? Salam itu apa? Tebarkan keselamatan sambil menoleh ke kanan ke kiri. Kenapa tidak dengak atau ke bawah? Nah, dengak kan sholat kendangaan. Assalamualaikum kan? Betul. Tapi kanan kiri. Gitu? Kanan kiri. Dan hebatnya lagi jamaah sekalian yang saya muliakan, ternyata salam itu tidak boleh dijawab. Enten Ustadz Iskandar ngimami, Assalamualaikum warahmatullahi, jangan jawab Waalaikumsalam gitu. Itu menggambarkan ketika kita tebarkan keselamatan, kesejahteraan, membantu seseorang, tidak perlu mengharap balasan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keikhlasan. Makanya Rasulullah dawuh, antu tiyaman haramaka. Orang yang hebat itu adalah seorang mukmin yang ketika mampu memberikan sesuatu kepada orang lain meskipun orang lain tidak pernah memberi kepada kita. Abot Pak ngeten iki. Nguwahi ngono arepe buah ngono dadak mikir, apa biyen gak buah nunggon aku kok. Ngeten. Wa antasila man qata'aka, gelem silaturahmi, nyambung seduluran walaupun dia enggak pernah sowan ke kita. Wa anta'fu man zalamaka, maafkan orang yang menzalimi panjenengan. Abot, Pak. Tapi kata Rasulullah, orang seperti ini mampu menjalani, insyaallah masuk surga tanpa dihisab. Allahumma amin. Tapi aja amin tak dipraktekno barang. Nggih. Nah, jamaah sekalian, ikhlas itu memurnikan, nggih.
Artinya apa? Memurnikan akidah kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Jangan disekutukan dengan yang lain. Oke? Jadi jauhkan dari syirik, nifak, fasik itu. Kemudian sahihul ibadah. Ibadah yang benar-benar murni mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lajeng akhlakul karimah, ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu jamaah sekalian, memurnikan itu semuanya. Kemudian yang kedua adalah training ihsan. Ini yang bisa kita jadikan oleh-oleh nanti setelah Ramadan. Training ihsan. Ihsan itu apa? Seperti hadis Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min syiyami illal ji' wal atas, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami illas sahr. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dahaga. Banyak juga yang mendirikan sholat di bulan suci Ramadan tapi hanya mendapatkan karipan. Sahar itu karipan. Apa karipan itu, Pak? Kurang tidur itu, Pak, ya? Karipan, keletihan. Itu nggak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga ihsannya. Di sini ada unsur ihsan bahwa kita berhati-hati menjaga indera dan tubuh kita dari kemaksiatan. Abot, Pak. Ya? Abot. Meninggalkan maksiat itu makanya bentuk kesabaran. Sabar itu ada 3. Sabar bitta'ah ketika taat, sabar anil maksiyah ketika berbuat maksiat itu harus sabar, harus meninggalkan. Yang ketiga sabar fil musibah, di dalam musibah. Membiasakan beramal dengan teliti, hati-hati dan optimal. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudkinahu. Allah itu sangat menyukai ketika salah seorang di antara kalian beramal ibadah ini benar-benar secara itqan, sempurna, secara maksimal. Itu jamaah sekalian. Ini ihsan. Lah konsep ihsan ini menggambarkan bahwa ihsan itu artinya berbuat baik. Banyak ayat yang menjelaskan itu, antara lain di surah Al-Baqarah 195 dan surah Al-Imran 134. Ya, Pak, ya. Itu wa anfiqu fi sabilillah, berinfak yang baik. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, jangan jatuhkan diri kita dengan kerusakan. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang yang ihsan. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin di ayat 134 Al-Imran, ya, diulangi lagi oleh Allah agar kita berbuat ihsan, artinya berbuat baik. Ada juga dalam konteks hadis, ihsan itu menyaksikan atau merasa disaksikan Allah. Setiap ibadah kita, setiap amalan kita, semata-mata anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nek saged panjenengan benar-benar salat itu tawajuhan ilallah, menghadap Allah. Nah, tapi nek potongane kula jenengan rada angel nih. Kadang-kadang takbiratul ihram Allahu Akbar. Ngoten niku cek mikir, saiki lho barang-barang kok mundak ya. Sami Allahu liman hamidah. Iki kok nek mudik nggo jajan apa nek. Sampai salam kadang-kadang hanya berapa persen yang ingat Allah. Ya, itu yang di sana. Di sini mboten nggih? Mboten beda maksudnya. Nggih belajar nggih insyaallah. Merasa disaksikan Allah. Yang terakhir adalah training istiqomah. Ini yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Kebaikan panjenengan, ibadah panjenengan, amal-amal soleh panjenengan harus terbingkai dengan istiqomah. Apalah artinya ketika kula jenengan ibadah, nek cara bahasane wong Jawa niku rok-rok asem atau anget-anget tai kucing, tai ayam gitu. Jadi semangatnya nek Ramadan tok, wah masya Allah, maca Quran tadarus berapa kali khatam. Setelah Ramadan blas gak tahu didemok. Al-Qur'ane anyar terus. Sing rada lecet mik surat Yasin. Ya Allah, nauzubillah min.
Termasuk kajian ini berlanjut terus Sabtu Ahad istiqomah di Nurul Iman. Itu yang menjadi oleh-olehnya Ramadan. Panjenengan sudah terdidik, terlatih, terbiasa, tinggal membiasakan nanti di luar Ramadan karena terbiasa sedekah, insya Allah di luar Ramadan juga peduli kepada yang lain. Seperti itu jemaah sekalian. Ramadan adalah bulan tarbiyah. Jadikan Ramadan ini menjadi sebuah kebiasaan bahwa diri kita punya kewajiban ku anfusakum wa ahlikum naro. At-Tahrim ayat 6. Seperti itu jamaah sekalian. Kita dididik Allah dengan madrasatul kubra yang namanya Ramadan. Berarti kita didik anak-anak kita, kita bina anak cucu kita menjadi zurriyah solihin solihat. Seperti itu jamaah sekalian. Jangan sampai yang dirambu-rambukan Allah di surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan sampai kula jenengan yang ahli ibadah di Nurul Iman ternyata keturunan kita tidak sekhusyuk panjenengan. Lemah iman, lemah Islam, lemah ekonomi, ya, lemah SDM dan sebagainya. Kita persiapkan generasi kita. Seperti itu jamaah sekalian. Inilah istiqamah. Makanya pahalanya luar biasa. Seperti yang dicontohkan Rasulullah, kana nabiyyu idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Istiqomah itu seberat ini Bapak. Dicontohkan secara ritual oleh Rasulullah ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, mengencangkan sarungnya, ya, menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir itu dan membangunkan keluarganya. Dibangunkan, diajak tahajud, qiyam Ramadan di Masjid Nurul Iman, ya, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Ramadan sudah bel ya, cukup ya, kurang sedikit ya, tuntas kalian ya. Menunjukkan bahwa Ramadan adalah full ibadah 24 jam non-stop. Nah, itu dibiasakan nanti Ramadan walaupun tidak 100%-nya. Harusnya demikian. Jadi training kula jenengan selama Ramadan, hasil tidaknya sebetulnya adalah ketika nanti di luar Ramadan. Ibarat seorang atlet ketika dilatih sang pembina, ya, bukan ketika latihannya sebetulnya. Dilihat sukses tidaknya adalah ketika bertanding. Ibaratnya ngoten Bapak Ibu. Ya. Sehingga Ramadan ini, ya, harus menjadikan kula jenengan seperti yang disabdakan Rasulullah, ya, amal di dalam Islam yang terbaik adalah, ya, seperti riwayat Sufyan bin Abdullah ini mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'al anhu ahadan ba'daka. Ya Rasul, tolong beritahu saya ya Rasul. Beri jangan kepada saya ya Rasul, amalan apa di dalam Islam yang terbaik, yang dengan jawaban panjenengan saya tidak akan bertanya lagi kepada siapapun. Qul amantu billah fastaqim. Ya, kata Rasulullah, ucapkan saya beriman kepada Allah, saya beribadah kepada Allah, saya beramal karena Allah, lalu fastaqim, kemudian istiqomah. Inilah jamaah sekalian, sehingga dahsyatnya istiqomah di antaranya ada di surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Jenengan yang sudah beriman, beribadah, beramal soleh karena Allah di bulan yang penuh dengan barokah Allah, ya, ini kemudian tsumastaqamu. Konsekuensinya tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan para malaikat untuk memberikan support kepada batin jiwa kula panjenengan. Allah takhafu wa la tahzanu. Tidak perlu takut, tidak perlu bersedih dalam hidup di dunia ini. Kenapa? Dekengane pusat. Dekengan kula jenengan Allah Subhanahu wa taala ingkang ngakarya jagat. Natan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberikan kabar gembira nanti panjenengan disediakan surga. Apalagi Ramadan khusus pintu namanya Ar-Rayyan, dan insya Allah dalam Az-Zumar disebutkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mangke niku jenengan mlebu swarga itu tidak sendiri-sendiri, berkelompok, berbondong-bondong masuk surga.
Ya, misalnya gini dipanggil, jamaah sekalian, undian berikutnya adalah peserta dengan kelompok Masjid Nurul Iman Rungkut Harapan. Yo, surat dikawal malaikat pakai drum band, dreng 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 dreng. Nah, siapa pemimpinnya? Ngarep dhewe. Siapa Pak takmirnya? Pak? Mana Pak? Oh, Masya Allah. Nah, cocok jadi pemimpin depan sendiri nanti di surga itu. Jenengan sing nyetir gitu. Lah Pak Iskandar kernet. Lah kula sing gandol. Kata ya, Masya Allah, mudah-mudahan kula jenengan insya Allah benar-benar ahli surga, okay? Amin ya rabbal alamin. Intinya kesimpulannya Ramadan harus membentuk pribadi muslim sejati, kuat akidah, sempurna ibadah, berakhlakul karimah, dan mempererat ukhuwah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan puasa secara total mewujudkan pribadi yang soleh ritual, soleh sosial, baik secara personal, kultural maupun universal. Amin ya rabbal alamin. Ya, goodbye Ramadan. Nggih. Masya Allah, selamat menyongsong Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nggih. Ngoten kemawon tindak tengkrian kalih Bu Sri Asih cukup sekian, terima kasih. Nggih, pangapunten ingkang kathah, Mbok Suminten dodolan klopo tinggi kupat nang Surabaya cekap semanten atur kula menawi lebat nyuwun pangapura. Ada pertanyaan? Insyaallah mboten nggih, sudah cukup sekian, sudah siang. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.